Pada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di akhir jabatan Bapak akhir-akhir ini rajin dan sering lewatan ke negara-negara sahabat. Selain menjalankan tugas negara, Bapak juga sebagai juru kampanye mempromosikan ciri khas joget dan mempromosikan anak kandungnya Gibran ke para WNI yang berada di setiap negara tersebut. Mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kiranya dapat berbuat netral seperti anggota TNI dan Polri serta ASN yang Bapak perintahkan. Sementara Bapak sendiri melanggar aturan tersebut yang merendahkan marwah dan jabatan yang Bapak sandang. Sekali lagi, kiranya Bapak berbaik hati, mempunyai kebijaksanaan, dapat berbuat netral demi pemilu 2024, berjalan dengan baik dan luber, tanpa ada kecurangan. Terima kasih. Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik. Kita jangan menjadi malin kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Bapak Prabowo yang terhormat, mohon maaf Bapak jangan menyinggung Presiden Jokowi terus akan sikapnya terhadap Ibu Megawati. Salah Ibu Megawati apa terhadap Presiden Jokowi sehingga beliau mendapatkan perlakuan tidak terpuji dan sesakit itu? Seperti yang Bapak Prabowo sebutkan itu. Ingat, Bapak masih menjadi anak buah Bapak Presiden Jokowi juga loh saat ini. Terima kasih. Oke, menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia ya di tanggal 14 Februari mendatang ya, yang kita harapkan dari seorang pemimpin tertinggi di Republik ini yakni Presiden Joko Widodo ya, agar beliau bisa bersikap netral ya, termasuk dengan aparat negara ya, polisi, TNI ya, bisa bersikap netral menjaga situasi agar tetap kondusif ya. Namun ada beberapa hal yang saya perhatikan, pernyataan ataupun gestur atau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menunjukkan ke arah yang kurang netral guys ya. Seperti ketika beliau berkomentar di hadapan para wartawan soal debat capres yang kedua atau ketiga guys ya. Beliau mengatakan bahwa debat semalam itu hal-hal yang substantif tidak nampak ya, tapi lebih kepada hal-hal yang di luar itu ya, yang saling menyerang ya, menyerang personal dan sebagainya ya. Ya menurut saya ya Pak Jokowi kesannya ya itu membela sekali Pak Prabowo yang jelas-jelas pada debat capres ketiga Pak Prabowo kalah debat. Kemudian ya secara sengaja ada foto atau video yang disebarluaskan di mana Pak Jokowi makan malam bersama dengan Pak Prabowo ya. Lalu kemudian dengan ketua-ketua partai pengusung dari koalisi bersama dengan Pak Prabowo ya. Padahal ya jauh sebelumnya Pak Jokowi pernah mengundang Ganjar, Pak Anies untuk duduk makan bersama dalam satu meja ya. Lalu kemudian di situ Pak Jokowi menitipkan pesan ya untuk menjaga situasi ya, dan beliau menyatakan bahwa akan bersikap ya netral ya. Namun beberapa hari belakangan ini Pak Jokowi justru bertolak belakang dengan apa yang pernah dia sebutkan sebelumnya ya. Kelihatan sudah tidak netral lagi ya. Keren juga ya, jubir, jurkam, tim ses dari Prabowo. Sampai sekelas presiden bisa ngomong kayak gini, nyerang personal dan tidak mengedukasi. Nah, tidak mengedukasi gimana Pak? Kita kan belajar dari pemilu yang sudah terjadi. Seperti contohnya di tahun 2019 kemarin. Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Gak cuma itu saja, Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya tahu Pak
Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Gak cuma itu saja, masih ada satu lagi seperti ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Nah, apakah yang kayak gitu tidak menyerang personal? Dan apakah kayak gitu tidak mengedukasi? Jelas mengedukasi. Dari omongan Pak Jokowi, bilang lahan konsesi dari Prabowo, kita jadi tahu bahwa Prabowo itu menguasai 340.000 hektar di 2 daerah. Dan dari Pak Jokowi juga, kita jadi mantap bahwa kita tidak bisa memilih orang yang mempunyai beban masa lalu untuk memerintah negara. Yang selanjutnya bikin kecewa adalah Pak Jokowi juga ngomong soal data pertahanan. Katanya data pertahanan itu sangat rahasia, tidak sama seperti toko kelontong. Nah, ini kan lucu ya. Kalau emang data pertahanan itu serahasia itu, nggak mungkin kan KPU membuat tema pertahanan juga kalau emang serahasia itu. Padahal yang ditanyakan oleh Ganjar kepada Prabowo itu bukan soal strategi pertahanan, bukan soal yang bersifat taktikal. Yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo itu adalah soal anggaran. Kenapa anggaran pertahanan setiap tahun naik, tapi performa TNI atau militer itu relatif turun, menjauhi target. Apakah soal anggaran ini juga menjadi bagian dari rahasia negara? Padahal itu kan hak kami untuk mengetahui kemana uang pajak itu digunakan dan untuk apa. Jadi poinnya adalah selama itu fakta, ya sah-sah saja dong diucapkan. Selama orang itu punya data, ya sah-sah saja dong dipertanyakan, diungkapkan. Kenapa harus Pak Jokowi ikut gusar dengan pertanyaan lawannya Prabowo kepada Prabowo? Iya, kami tahu anak sulung Bapak itu menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi apakah bantuan-bantuan kepada 02 yang kemarin sudah diberikan itu kurang? Sampai harus Pak Jokowi sendiri turun tangan untuk membackup Prabowo dari kekalahan debat kemarin? Kan gak masuk akal. Sumpah, yang batu gak usah nonton, skip aja. Aslinya gubernur itu bukan Pak Anies sama Pak Sandi. Nah, jadi awalnya udah deklarasi dulu nih Pak Sandi sama Pak Mardhani. Jadi Pak Sandi dari Gerindra yang didukung sama Prabowo, dan Pak Mardhani itu dari Partai PKS untuk ngelawan Ahok nanti di Pilkada. Kalian bisa lihat di sini Pak Sandi udah foto sama Pak Mardhani dan udah dideklarasiin kalau misalnya mereka berdua bakal maju di Pilkada DKI. Posisinya Prabowo juga di sini udah ngerestuin deklarasi dari pasangan Pak Mardhani dan juga Pak Sandi. PKS di sini juga nyatain dia bakal all out ngedukung Pilkada DKI di kubu Pak Prabowo karena cawagupnya itu dari PKS, yaitu Pak Mardhani. Tapi tahu nggak plot twistnya, di akhir-akhir pendaftaran Pak Mardhani ini mundur dari cawagup Pilkada DKI dan posisinya berubah, Pak Anies Baswedan jadi calon gubernurnya dan Pak Sandi jadi calon wakil gubernur. Bayangin udah dideklarasiin mau jadi cawagup tapi nggak jadi. Tahu nggak yang lebih mencengangkan apa? Udah nggak jadi cawagup, terus Pak Mardhani ditunjuk jadi ketua tim pemenangannya dan beliau tuh mau. Di sini kalian tuh harus ngeliat kalau emang niatnya untuk rakyat, ya nggak ada baper-baperan, nggak ada yang merasa dihianati, karena sejatinya ya tujuannya sama untuk rakyat. Dan akhirnya setelah kemenangan Pilkada DKI yang dimenangin sama Pak Anies Baswedan dan juga Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo sendiri menyatakan Pak Mardhani ini merupakan panglima pemenangan karena beliau merupakan tim pemenangannya. Perjalanan Pak Mardhani itu nggak berhenti sampai situ aja. 2 tahun kemudian ada Pilpres dan dia itu bikin gerakan 2019 ganti presiden. Dan partai PKS itu all out dukung Pak Prabowo Sandi dalam Capres dan Cawapresnya di Pilpres 2019. Karena yakin banget Pak Prabowo ini bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik. Tapi kalian tahu sendiri kan akhirnya Pak Prabowo nggak menang dan Pak Jokowi tetap menjabat sebagai presiden. Pendukungnya Prabowo di Pilpres 2019 itu benar-benar garis keras banget karena kita benar-benar mengharapkan perubahan dan benar-benar mengharapkan 2019 ganti presiden walaupun akhirnya kalah. Pak Prabowo sendiri bilang dia bakal timbul tenggelam bersama rakyat. Tapi kalian tahu sendiri kan akhirnya gak lama beberapa bulan setelah Pilpres Pak Prabowo
masuk ke kabinetnya Pak Jokowi jadi Menteri Pertahanan sampai sekarang. Dan yang gue salut, Partai PKS itu tetap oposisi dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2024. Jadi sebenarnya yang berkhianat tuh siapa sih? Di 2019 Pak Mardhani ini kepilih dan dilantik jadi DPR RI. Ini ada beberapa kebijakan beliau sebagai DPR RI. Yang pertama itu menolak Omnibus Law karena dirasa belum cukup atau draftnya ini belum cukup siap untuk disahkan. Terus yang keren juga, Pak Mardhani ini dukung banget tenaga honorer biar bisa diangkat jadi tenaga tetap. Dari sini gue banyak belajar banget sih, bahwa jabatan itu memang bisa mengubah orang. Dan udah capek banget dengan segala narasi bahwa Pak Anies itu mengkhianati Pak Prabowo. Padahal sebenarnya siapa sih yang mengkhianati? Ini juga ada pernyataan dari jubirnya PKS bahwa utangnya Pak Anies itu bukan sama Pak Prabowo tapi kepada warga Jakarta yang which is udah ditunaikan dengan beliau menjabat full selama 5 tahun di DKI Jakarta sebagai bingung pilih Anies atau Prabowo. Gini bro, 2019 hanya ada 2 pilihan kan, Jokowi dan Prabowo. Sekarang Jokowi gabung ke Prabowo. Logikanya nih, seharusnya semua rakyat Indonesia dukung Prabowo dong. Tapi faktanya enggak loh. Kenapa? Ya jelas lah, rakyat yang dulu pilih Prabowo itu kecewa sama beliau, pindah ke Anies. Rakyat yang kecewa sama Jokowi pindah ke Ganjar. Itulah pola permainannya begitu analisisnya. Terus yang mana yang terbaik harus dipilih? Yang tidak mengecewakan rakyat, jangan sampai terulang lagi. Itulah ada di Anies. Kalau Ganjar ya kan belakangnya PDI. Kalau gue PDI tolak pribadi gue ya. Taulah sendiri alasannya kenapa nolak PDI kan. Pak Wowo, punten pisan ini mah, punten pisan. Bapak ngomong etik-etik ke capres lain, tapi wakil Bapak tuh naik dengan menginjak etika. Konstitusi ditabrak, hukum dilanggar. Cobalah Pak, sebelum ngomong etik keluar, evaluasi dulu internal Bapak. Terus punten juga nih untuk para pendukung Pak Wowo yang pas debat kemarin malah playing victim. Bilang Pak Wowo seolah diserang, dijatuhkan, dihina, dan lain-lain. Ayolah pinter dikit. Ini tuh event debat, bukan cerdas cermat. Debat itu adu gagasan, adu ide, adu pemikiran. Ini tuh kita mau milih kepala negara, bukan ketua RT. Bedakan antara kritik dan menghina. Kalau nggak mau dikritik, pengennya semua orang setuju, pengennya dipuji terus, pengen dibilang sudah bekerja dengan baik selama ini, mending jangan nyapres Pak. Ya yang bagus tuh dipuji, yang kurang dikritik, sehingga bisa berimbang. Dan itu tanda sayang, tanda peduli sama negara. Apalagi ini yang ditanya, yang dikritik masalah negara loh. Masa dibilang nyerang? Program negara itu pakai uang rakyat, bukan uang Pak Wowo. Jadi semua orang berhak dong untuk nanya. Kalau Pak Anies dan Pak Ganjar nyerang soal personal, misalnya bahas isu rumah tangga, itu baru nggak bener. Akal jawab pakai akal lagi dong. Data jawab pakai data lagi. Makanya harusnya sebelum debat itu siapkan data Pak. Jangan kebanyakan joget. Sudah melihat video ibu-ibu yang menangis karena kasihan dan simpati pada Pak Prabowo waktu debat Capres kemarin kan? Ya, video ini kemudian viral kemana-mana. Dan banyak yang bilang sejak itu orang pada berbondong-bondong beralih untuk memilih Capres 02 ini. Loh, kemudian langsung direspon sama buzzer-buzzer Capres nganu. Mereka bilang kalau ibu-ibu itu memang disuruh nangis. Jadi mereka ini nangisnya dibayar. Tapi kok beda sama komentar-komentar di video saya. Banyak kok ibu-ibu yang cerita bahwa mereka memang benar-benar sedih melihat itu. Banyak yang gak mau nonton karena kasihan. Banyak yang simpati sama Pak Prabowo. Tapi begitulah buzzer Capres nganu. Memang selalu gak mau kalah dan merasa benar sendiri. Kenapa saya percaya bahwa tangisan ibu-ibu ini tulus? Karena banyak sekali yang memposting itu pada saat debat Capres masih berlangsung. Kalau memang itu instruksi kok ya cepet banget. Kok ya langsung kepikiran. Wong belum tahu juga reaksinya seperti apa. Jadi kalau saya pribadi, saya percaya sama ibu-ibu ini. Ya.
mereka tersentuh, mereka simpati sama Pak Prabowo yang kelihatan dikeroyok sama Capres Nganu dan Capres Nganu itu. Ya, buat ibu-ibu yang nonton video ini, mungkin ibu-ibu juga bisa menambahkan, memberikan kesaksian, ibu-ibu ini dibayar nggak ketika memang merasa sedih dan tersentuh sama Pak Prabowo sampai nangis, dibayar nggak? Kalau memang dibayar ya nggak apa-apa, mungkin saya yang salah. Jadi kita luruskan semuanya. Untuk pendukung-pendukung dari Pak Prabowo yang kemarin nangis-nangis ya karena melihat Pak Prabowo kalah debat, ya menurut saya ini agak berlebihan, karena pemimpin itu sebenarnya tidak perlu kita kasihani ya atau kita tangisi karena dia kalah debat. Sebaiknya kita kasihani atau tangisi kita sebagai rakyat saja. Ketika dia sudah jadi pemimpin ya, dia dituntut, dia ditekan ya untuk memperhatikan rakyat, untuk kasihan dengan rakyat. Kita memilih pemimpin itu bukan untuk kita kasihani, kita berikan fasilitas, berikan semua uang negara ya, dia kelola bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kita rakyat Indonesia, lapisan yang paling bawah sampai lapisan yang paling atas ya, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu fokusnya adalah ke kita rakyat ya, bukan kepada pemimpin. Sejak Pak Prabowo memasukkan program dalam visi misinya, poin nomor 2, saya baca detail tuh, meningkatkan kekuatan industri pertahanan dalam negeri. Sudahlah Bu, saya ini riset soal industri pertahanan sudah hampir 20 tahun lebih karena pernah dosen industri pertahanan ya. Semua kandidat diskusi industri pertahanan itu hanya lip service semua. Faktanya tidak ada yang membangun kekuatan industri pertahanan secara sungguh-sungguh. Apalagi Pak Prabowo. Nanti saya kenapa Pak Prabowo saya tekankan ya. Karena industri pertahanan itu teriak semua Bang. Baik dari dukungan anggaran, komitmen politik, pembelian. Orang lebih seneng belanja di luar Bang Karni. Kenapa? Dugaan permainan. Kalau di luar nggak kelihatan. Kalau ke industri pertahanan, kelacak, KPK dan lain sebagainya. Jadi seneng belanja di luar dibanding belanja di dalam negeri. Akhirnya orang diskusi bersembunyi di TOT. Aduh, TOT itu udahlah, kita diskusi yang sangat rumit dan kompleks. Kenapa saya tekan ke Pak Prabowo, Mas? Ya. Gerindra, Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa memperkuat cinta tanah air, industri pertahanan, nasionalisme. Saya bilang itu semuanya sudah tuntas, tidak memiliki dasar yang kuat sejak Pak Prabowo mengajukan Omnibus Law bidang pertahanan. Itu yang nggak selesai itu. Kenapa? Omnibus Law bidang pertahanan itu menggeser paradigma pertahanan Indonesia dari kemandirian pertahanan menuju liberalisasi pertahanan. Di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan yang lama, tier 1, tier 2, tier 3 swasta nggak boleh masuk. Ada beberapa tier yang nggak boleh masuk. Khususnya di inti, di lead sektor nggak bisa masuk. Lalu kemudian asing, di undang-undang modal asing nggak boleh masuk di isu-isu persenjataan dan lain sebagainya. Itu undang-undang industri pertahanan lama. Kenapa? Semangatnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dia mengajukan revisi undang-undang industri pertahanan di dalam Omnibus Law yang menjelaskan bahwa sektor swasta bisa masuk tier 1, tier 2, tier 3, bahkan menjadi lead sektor. Yang kedua, investor asing bisa masuk. Jadi dari mana nasionalismenya? Orang dia membuka ruang liberalisme. Paradigma pembangunan industri pertahanan itu ada dua. Membangun kemandirian pertahanan, liberalisasi pertahanan. Apa yang dilakukan Prabowo meniru Amerika Serikat dengan melakukan liberalisasi industri pertahanan. Jadi saya mempertanyakan kalau ada komitmen di dalam visi misinya ingin mempercepat industri pertahanan karena Anda secara perlahan sedang membunuh industri pertahanan. Sejak Omnibus Law disahkan, saya ketemu dengan direktur-direktur utama strategis di Bandung dan di beberapa tempat. Mereka menganggap bahwa kita saja tanpa Omnibus Law sudah terhimpit. Dengan ada Omnibus Law kita harus kompetitif dengan swasta, industri swasta, asing dan lain sebagainya bisa masuk dalam negeri. Jadi kalau Anda bilang ingin memperkuat industri pertahanan, dari mana Anda mengesahkan Omnibus Law? Saya ini demo Omnibus Law. Kita berbicara keberpihakan. Nomor 1 Bang, menolak liberalisasi. Sektor publik, air, pertahanan, jangan diprivatisasi. Pak Prabowo melakukan swastanisasi sektor pertahanan, itu liberalisasi yang parah. Seorang Prabowo di depan para pendukungnya sudah mengatakan goblok dan membandingkan atau menganalogikan manusia dengan hewan. Nampaknya omongan kasar, etika kasar itu menjadi hal yang biasa bagi dirinya dan pendukungnya.
kita bisa melihatlah bagaimanapun juga manusia dengan hewan jauh berbeda. Hewan tidak punya pikiran, manusia punya pikiran. Bagi saya, video di depan itu bukan hanya menampar seorang Anies Baswedan, tapi video tersebut juga menampar seorang Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Inilah cara bekerja alam. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa membaca tanda-tanda alam tersebut. Guru saya selalu berpesan, tirakatan yang paling mandi, yang paling manjur di era saat ini adalah tirakatan tentang mengendalikan hati, pikiran, perkataan, perbuatan itu harus sama dan satu tujuan. Karena di era saat ini dan ke depan, banyak orang antara perkataan, pikiran, hati, serta langkahnya itu berbeda. Sebagai spiritual, saya selalu mendepankan hati, nurani, pikiran yang jernih. Karena kejernihan itulah yang akan menemukan sebuah nur atau cahaya kebenaran. Saya mendukung Ganjar Mahfud bukan karena saya dibayar. Ini adalah kewajiban kita semua untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko malam-malam. Halo Pak Prabowo, yakin nih kalimat ini keluar dari mulut seorang calon pemimpin Indonesia? Pak Prabowo inginkan petani Indonesia seperti di Jerman, yang paginya bertani, malamnya pergi ke diskotik. Aduh, Bapak ini memang selangganannya blunder ya. Bapak itu calon presiden loh, masa kasih statementnya gini amat sih Pak? Yang nalar-nalar aja dong Pak. Secara kultur aja nih ya Pak, udah berbeda jauh antara Indonesia dan Jerman, antara Asia dan Barat. Pak, kalau mau janji itu ya mbok yang nalar dikit gitu loh. Di Indonesia itu petani sangat banyak Pak. Coba deh kalau Bapak mau belusukan kemana-mana nih ya. Itu pun kalau Bapak bisa ya. Terus Bapak mau mengajari mereka semua untuk ke diskotik gitu. Wah didau Pak. Bisa-bisa kacau Pak negara ini kalau kayak gitu. Jangan samakan kita dengan kehidupan Bapak yang bergelimang harta. Dan beranggapan kalau pergi ke diskotik itu suatu hal yang lumrah. Kita rakyat yang di bawah nih Pak, nih kalau Bapak mau tahu nih ya, mending kita tuh kumpul bersama keluarga, makan-makan bersama, ya walaupun sederhana, itu sudah cukup Pak bagi kami. Kalaupun ada uang berlebih nih, mending ya kita tabung buat kehidupan anak cucu kita kelak. Bukannya malah dihabiskan untuk ke diskotik Pak, ya ampun. Masa calon pemimpin negeri begini sih kualitasnya? Siapapun yang nanti memenangi pertarungan Pilpres ya tahun 2024 ini guys, entah itu Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar ataukah Pak Anies ya, saya secara pribadi akan siap untuk menerima ya siapapun yang memenangi nanti. Namun dengan catatan bahwa semua proses pemilihan capres ataupun cawapres itu ya merupakan hasil murni ya dari pilihan rakyat ya, karena itu artinya rakyat mempercayakan ya ada salah satu nanti yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Namun jika itu adalah hasil rekayasa ya, jika itu semua adalah permainan kotor ya, jika itu semua dilakukan dengan cara-cara licik dan busuk ya, sampai kapanpun ya saya secara pribadi juga tidak akan mengakui ya presiden yang terpilih dengan cara-cara yang tidak fair ya, dengan cara-cara yang busuk, cara-cara yang licik ya. Kita sangat mengharapkan sekali agar Presiden Jokowi selaku kepala negara ya, orang nomor 1 di negeri ini dapat bersikap dan bertindak netral ya, dapat menjaga tutur kata beliau ya, tindak tanduk beliau ya, agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun menimbulkan konflik-konflik politik ya di tengah-tengah masyarakat kita ya. Seharusnya Pak Jokowi bisa memberikan arahan yang baik ya, menjaga netralitas ya, serta berkomitmen bahwa Pilpres kali ini harus dijalankan dengan aman, damai dan jujur ya,
serta TNI dan Polri juga bisa bersikap atau menjaga netralitasnya, ya. Nah, dengan hal tersebut, ya, siapapun yang jadi pemenangnya, ya, tentu kita bisa menerima dengan lapang dada, ya. Artinya kita jangan hanya siap menang, tetapi kita juga harus siap kalah, ya. Artinya harus menjunjung tinggi juga sportivitas, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, ya. Salam hormat, salam cinta tetap untuk Pak Jokowi. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.